Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz di mana kami akan mengulas sejumlah informasi seputar pasar modal dan rekomendasinya untuk Anda. Kita mulai pemirsa dengan informasi pertama yang menjadi highlight kami dari emiten. Ada PT 5253 TBK atau LUSI yang melesat 7% pemirsa di tengah rencana right issue maksimal 584,77 juta saham. Kemudian ada Bank Rakyat Indonesia TBK atau BBRI yang menargetkan pertumbuhan kredit tahun 2023 bisa mencapai 10 hingga 12% dibandingkan akhir tahun 2022. Dan emiten ini juga pemirsa baru saja menyentuh level rekor tertinggi sepanjang masa ya. Beralih pemirsa ke agenda ekonomi dari mancanegara, kawasan Asia pemirsa ada indeks survei usaha atau BSI manufaktur Korea Selatan di bulan Juni dan dari Amerika Serikat ada pidato Menteri Keuangan Janet Yellen. Dari dalam negeri agenda emiten pemirsa ada rangkaian RUPS dari emiten tambang seperti Antam, PTBA, kemudian ada TINS. Lanjut ada PNGO pemirsa juga akan melangsungkan RUPS, ARTA, DILD, GOSCO, MBAP, Meta. Sementara ISAT-KUM dividen tunai, PTRO-KUM dividen tunai, demikian juga SRTG atau Saratoga, Akra pembayaran dividen tunai, Tugu awal perdagangan nominal baru pasca stock split. Review sedikit pemirsa untuk IHSG ditutup menguat tipis 0,1% pada perdagangan kemarin ke level 6.746. Itu dia pemirsa ya untuk review singkat seputar indeks harga saham gabungan dan sejumlah informasi yang patut Anda cermati. Kita ke Bursa Asia. Nikkei pemirsa terpantau melemah 0,49%. Kemudian pagi ini Kospi juga terpantau melemah 0,22%. Straits Times melemah 0,27% dan Hang Seng pembukaan juga melemah cukup signifikan 0,67% di awal pembukaan pada sesi Asia pagi hari ini. Dan untuk membahas kondisi pasar modal, pemirsa rekomendasinya seperti apa sudah bergabung melalui video conference bersama dengan Pak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Pak Wawan, selamat pagi. Pak Wawan, bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak Wawan? Halo? Oke, kami masih berusaha untuk menghubungi Pak Wawan Hendrayana, pemirsa, yang akan berbincang bersama kita pada pagi hari ini seputar kondisi market, di mana kita tahu pemirsa meskipun banyak noise dari luar yang cukup negatif, seperti kebuntuan plafon utang Amerika Serikat pemirsa ya, dan ancaman dari resesi, ternyata emiten blue chips di dalam negeri seperti banking, Anda tahu BBRI pemirsa pada awal pekan kemarin ini berhasil membukukan kenaikan yang signifikan untuk harga sahamnya menyentuh level rekor pemirsa di kisaran 5.600 meski setelah itu saham BBRI kembali mengalami pelemahan pemirsa ya. BBRI terpantau pada awal pekan pemirsa ini mencapai rekor di posisi 5.600 dan penutupan kemarin di 5.500 masih dekat dengan posisi tertingginya sepanjang masa. Kita akan membahas peluang dari emiten perbankan ini bersama dengan Pak Wawan. Pak Wawan bisa dengar suara saya dari studio? Bisa, halo. Halo Pak Wawan, selamat pagi Pak. Ya. Iya, kondisi komunikasi kita yang agak kurang bersahabat tadi ya Pak ya. Semoga menjadi langkah positif nih untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG kemarin menguat, tapi Asianya melemah nih Pak. Pembukaan pada pagi hari ini seperti Hang Seng melemahannya sampai 0,6% lebih. Dan Nikkei, Kospi, serta Straits Times juga rata-rata melemah. Bagaimana Anda melihat peluang dari pasar modal Indonesia? Ya, rata-rata memang masih akan melemah ya, karena Wall Street juga masih melemah terkait debt ceiling yang sepertinya ya masih belum ada penyelesaiannya. Artinya belum ada kesepakatan secara politik di Amerika Serikat untuk menaikkan debt ceiling-nya. Meskipun sebetulnya kalau secara historis ya meskipun tidak bertemu pada deadline-nya, bisa saja nanti pemerintah Amerika melakukan shutdown. Ini yang bisa saja membuat pasar-pasar regional itu akan terkoreksi, termasuk di Indonesia. Di hari ini pun saya rasa IHSG akan cenderungnya adalah sideways. Memang kita punya support di 6.700-an yang kita harap tidak tertembus lagi, tapi resisten kuat akan ada di 6.780.
6780 akan berusaha dicapai oleh indeks harga saham gabungan begitu ya. Trennya saat ini IHSG dalam kategori apa? Kalau kemarin-kemarin kan sepekan yang lalu sideways. Kalau saat ini apakah masih dalam pola sideways? Sebetulnya kalau kita bicara seminggu terakhir ya kita menguat terbatas ya. Kita memang bisa menembus ke 6.700 dan bertengger di situ. Kalau dari sisi dalam negeri sendiri sebenarnya cukup positif, banyak sekali indikator-indikator positif dari dalam negeri, tetapi ini memang tekanannya ada pada regional dan juga pada harga komoditas, harga batu bara yang trennya sedang turun. Oke, kalau harga batu bara menjadi penghambat karena trennya sedang turun, nah banking dari dalam negeri Pak, justru kayaknya bergeliat nih BBRI menembus level rekor sepanjang masa 5.600 meski sekarang sudah turun 5.500. Bagaimana Anda melihat sektor perbankan? Apakah masih bisa dibuy bagi yang belum punya, bagi yang sudah tambah posisi atau rekomendasinya seperti apa Pak? Ya, perbankan ini salah satu sektor yang menjadi ujung tombak Indonesia ya ketika kita recover dari masa pandemi. Jadi di tahun lalu sendiri pertumbuhan kredit double digit, lalu di Q1 kemarin itu juga pertumbuhan kredit itu hampir double digit, kita 9,7%. Beberapa bank itu mampu melebihi itu pertumbuhan kreditnya. Jadi memang ini salah satu yang menjadi daya tarik dari Indonesia adalah saat ini masyarakatnya dan juga pelaku industri sedang berlomba-lomba untuk bangkit, berinvestasi, dan itu membutuhkan pendanaan. Jadi pendanaan dari bank ini akan sangat masif, ini akan sangat menguntungkan, terutama untuk bank-bank yang permodalannya kuat. BBRI salah satu bank dengan permodalan terkuat di Indonesia sekarang, jadi mereka punya posisi yang unik ya, yang kuat sekali untuk bisa menyalurkan kredit. Oke, BBRI baru saja menyampaikan bahwa optimis tingkat kreditnya akan mengalami kenaikan sekitar 10-12% sampai dengan akhir tahun 2023 ini dibandingkan dengan 2022, dan sempat disampaikan ya oleh direktur utamanya bahwa optimis 4 tahun ke depan BRI akan tetap membagikan dividen. Nah, ini kan berarti ada optimis yang sangat signifikan dari sektor perbankan di dalam negeri khususnya yang blue chips begitu ya. Apa rekomendasi Anda untuk emiten-emiten dari perbankan di dalam negeri? Ya, saya menyarankan untuk investor harus memiliki saham perbankan ya, karena kalau kita bicara 5 tahun terakhir itu rata-rata kapitalisasi perbankan itu 40% dari bursa Indonesia. Artinya yang menggerakkan pasar modal kita ya hampir setengahnya itu dari perbankan, dan ini bukan tanpa alasan karena memang sektor perbankan ini tumbuh dari sisi kredit, tumbuh dari sisi nasabah, tumbuh juga dari sisi transaksi yang terjadi, sehingga kesempatan untuk bank mendapatkan laba itu ada dari berbagai sisi. Saya sih menyarankan bank-bank dengan kapitalisasi besar, Big Four lah ya, BBRI, lalu juga BBCA, juga ada Mandiri. Ini memang terutama kalau terjadi pelemahan dengan berbagai alasan, ini kesempatan untuk melakukan akumulasi. Apalagi dengan profitabilitas yang tinggi, pasti pembagian dividen tadi juga sempat disampaikan untuk BBRI itu pasti akan relatif ada kenaikan dibanding terutama 2 tahun terakhir. Oke, jadi BBRI ini di 5.500 buy on weakness? Saya sarankan ya, karena ya bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang saham ya, kalau kan BBRI ini 1 minggu terakhir itu sudah 10%-an naiknya. Jadi kalau saham naik tinggi seperti ini ya wajar saja kalau ada yang profit taking. Jadi kalau ada yang profit taking mungkin BBRI terkoreksi bisa ke level 53 atau bahkan 52 gitu ya. Ini bisa dilakukan mulai akumulasi beli. Oke, target price-nya dari Infovesta? Untuk BBRI sendiri, ya sebetulnya target price-nya dari kami di awal tahun sudah hampir kena ya. Tetapi kita sih melihat dengan perkembangan yang ada, seharusnya BBRI ini masih mampu untuk di akhir tahun paling tidak ditutup di level 5.800 sampai dengan 6.000. Oh, 5.800 sampai dengan 6.000 akan diuji coba ataupun target price dari Infovesta mengenai BBRI, beli di kisaran 5.200-an buy on weakness untuk BBRI pemirsa ya. Oke, saya melihat selain banking ada sektor lain yang Anda rekomendasikan berdasarkan data yang sudah kami peroleh. Nih nanti akan kita bahas dan lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa mengenai rekomendasi saham pilihan dan juga update pembukaan perdagangan sesi 1. Usai jeda pariwara berikut tetaplah di segmen Market Buzz.